Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Rismawati, NPM 2003022012. Saya mahasiswa dari jurusan Perbankan Syariah semester 1 kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang materi struktur hadis, tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Mary Triana MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur hadis, namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Salah satu yang menjadi acuan penelitian sahih atau tidaknya suatu hadis adalah dapat dilihat dari struktur hadisnya yang terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari sanad, matan, dan rawi. Nah, struktur hadis yang pertama adalah sanad hadis. Sanad menurut bahasa artinya sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Dikatakan demikian karena suatu hadis bersandar kepadanya. Sedangkan menurut istilah, sanad merupakan mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Sanad mengandung dua bagian penting, yaitu yang pertama, nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan, dan yang kedua, lambang-lambang periwayatan hadis yang telah dimasukkan oleh masing-masing periwayat. Para ulama hadis menilai bahwa kedudukan sanad dalam hadis sangat penting karena hadis diperoleh atau diriwayatkannya. Dengan sanad, suatu periwayatan hadis dapat diketahui mana hadis yang sahih atau tidak untuk diamalkan. Sedangkan yang perlu dicermati dalam memahami al-hadis terkait dengan sanadnya ialah yang pertama, keutuhan sanadnya, yang kedua jumlahnya, dan yang ketiga perawi akhirnya. Kemudian dari kata sanad, keluarlah kata isnad, musnid, dan musnad. Isnad adalah menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Musnid adalah orang-orang yang menerangkan hadis dengan sanadnya. Dan yang ketiga musnad adalah sesuatu yang kita sandarkan kepada yang lain. Struktur hadis yang kedua yaitu matan hadis. Matan menurut lughat ialah tengah jalan, punggung bumi, atau bumi yang keras dan tinggi. Menurut istilah, matan merupakan lafadz-lafadz hadis yang dengan lafadz-lafadz itulah terbentuklah makna. Terkait dengan matan, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis, yang pertama, ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Dan yang kedua, matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Maksudnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan. Matan harus melalui proses penelitian mengenai isinya agar bisa dikatakan makbul atau diterima. Suatu matan dinyatakan diterima apabila yang pertama tidak bertentangan dengan akal sehat, yang kedua tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam, yang ketiga tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, yang keempat tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama, yang kelima tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan yang keenam tidak bertentangan dengan hadis ahad. Selanjutnya, struktur hadis yang terakhir yaitu rawi hadis. Kata al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitahukan hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada setiap generasi atau tobaqoh juga terdiri dari para rawi. Ada dua hal yang harus diteliti pada diri periwayat hadis untuk dapat diketahui apakah riwayat yang dikemukakannya dapat diterima sebagai hadis atau tidak. Yang pertama, adil. Keadilan memiliki 4 kriteria atau 4 unsur, yakni beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan menjaga muru'ah. Dan yang kedua, dhabit, adalah kuat hafalannya atau mempunyai catatan pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dhabit sendiri dibagi menjadi 2, yakni dhabit sadar dan dhabit kitab. Para ulama mengklarifikasikan para rawi menjadi beberapa tingkatan dan setiap tingkat diberi julukan khusus. Yang pertama, al-musnid, orang yang meriwayatkan beserta sanadnya. Yang kedua, al-muhadis, orang yang mencurahkan perhatiannya terhadap hadis. Yang ketiga, al-hafidh atau penghafal. Yang keempat, al-hujjah atau penghafal yang terkenal tekun. Yang kelima, al-hakim, rawi yang menguasai seluruh hadis. Yang keenam, Amir al-Mukminin, yaitu gelar tertinggi yang diberikan kepada orang yang kemampuannya melebihi semua orang yang di atas tadi. Sekian video tentang materi struktur hadis yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.